Fenomena maraknya pengibaran bendera One Piece menjelang Hari Kemerdekaan mendapatkan perhatian banyak pihak. Apakah bendera tersebut wujud ekspresi? Kami akan membahasnya dengan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Aceh Hasan Syadzili. Selamat sore, Kang Aceh, apa kabar? Alhamdulillah kabar baik Mbak Gita. Selamat Baik, sore. selamat sore. Assalamualaikum. Kang Aceh, bagaimana melihat dari Lemhanas tentunya ya, melihat menyikapi juga fenomena ini karena pengibaran bendera ini kan momentumnya juga berdekatan dengan HUT ke-80 RI, Kang. Seperti apa? Ya, saya kira tidak ada suatu tindakan yang dilakukan kalau tanpa ada motif ya. Tentu kita harus terlebih dahulu melihat apa motif di balik pengibaran bendera One Piece tersebut gitu ya. Kalau konteksnya adalah bahwa itu bagian dari bagaimana misalnya anak-anak muda mereka mengekspresikan dari hasil kreativitasnya tersebut dengan membaca animasi seperti One Piece, tentu saya kira itu harus dipahami sebagai bagian dari ekspresi anak muda dengan menggunakan simbol-simbol yang tidak harus kita kaitkan dengan konteks simbol-simbol bernegara. Namun kalau misalnya ya tindakan tersebut didasari oleh sebuah motif di mana ini disandingkan misalnya dengan simbol-simbol negara, tentu menurut saya itu sesuatu yang memang harus diluruskan. Karena antara bendera One Piece dengan misalnya simbol merah putih jelas, saya kira tidak boleh disandingkan karena dalam konteks kehidupan bernegara, berbangsa, kita harus menjunjung tinggi, termasuk di dalamnya adalah simbol-simbol dari bangsa kita, yaitu merah putih. Apalagi momentumnya adalah momentum hari ulang tahun Indonesia yang ke-80 gitu. Oke. Nah, karena itu tentu kita harus menempatkannya secara proporsional ya, menempatkannya secara tepat gitu, di mana kita bisa membedakan mana aspek yang sifatnya simbolik kebangsaan atau memang ini semata-mata soal cara membangun sebuah kreativitas dari anak-anak muda. Tapi satu hal yang menurut kami juga perlu menjadi catatan penting Mbak Gita adalah bahwa kalau dimaknai One Piece yang merupakan produk dari budaya kreativitas dari orang Jepang itu ya, katakanlah begitu, sebagai bentuk animasi, sesungguhnya nilai-nilai yang terkandung dalam spirit One Piece tersebut ya, sesungguhnya ya kita juga banyak sekali memiliki cerita-cerita tentang budaya bangsa kita yang juga menunjukkan misalnya keteladanan ya, mengajarkan soal kejujuran, mengajarkan tentang perjuangan gitu ya, yang patut juga kita angkat gitu ya, dengan tanpa kita menghilangkan semangat dari nilai-nilai luhur bangsa kita gitu. Jadi karena itu menurut kami ya, soal bendera One Piece itu kalau itu ditempatkan sebagai bagian dari untuk membangun kreativitas, ya saya kira kita harus terbuka. Tetapi kalau pemaknaan atau interpretasi terhadap One Piece tersebut sebagai misalnya disandingkan dengan konteks kebangsaan kita sendiri kan sesungguhnya memiliki simbol-simbol kebangsaan yang harus kita hormati dan harus kita hargai gitu. Oke, Kang, jadi dengan yang beredar saat ini, apakah mungkin menurut Kang Aceh dengan mengibarkan bendera ini bersamaan dengan bendera merah putih itu hal yang dapat dibenarkan atau tidak menurut Kang Aceh? Makanya itu yang saya bilang tadi, apa relevansinya kita menyandingkan antara bendera
merah putih yang merupakan simbol negara dengan bendera One Piece gitu loh, ya kan? Jadi saya kira harus dilihat juga motifnya gitu. Kalau misalnya semata-mata sebagai bagian dari ekspresi dari kreativitas, kita juga harus lihat gitu apa maksud dibalik apa namanya pengibaran bendera One Piece tersebut. Gitu. Kalau semata-mata misalnya hanya sekedar apa namanya mengibarkan bendera karena dia suka dengan tokoh-tokohnya, ya saya kira ya kita tidak bisa membandingkan atau menempatkan itu dalam konteks yang katakanlah sejajar ya gitu. Jadi karena itu menurut saya ya kita harus memisahkan lah ya urusan One Piece ini dengan soal penghargaan kita, penghormatan kita terhadap simbol-simbol negara gitu. Oke, jika menilik dari motif, apakah menurut Kang Aceh ini memang murni ekspresi dari kreativitas atau sebenarnya ada hal yang lain yang ingin disampaikan? Ya, kalau melihat dari apa yang disampaikan di media-media sosial ya, respon terhadap One Piece ini kan diinterpretasikan sebagai bentuk ekspresi kritik sosial ya, gitu. Menurut saya sih ya kritik boleh saja, tetapi ketika sekali lagi menempatkan ya One Piece ini dengan misalnya simbol-simbol negara seperti bendera, tentu menurut saya sih tidak pada tempatnya ya, gitu. Kenapa? Karena semangat atau spirit dari One Piece kan jelas berbeda gitu ya. Apalagi kan kita tahu bahwa One Piece ini kreativitas yang justru kita mengadopsi dari semangat yang jelas kita sendiri kan bisa mengambil spirit keberanian, perjuangan dan lain-lain itu pada cerita-cerita nilai-nilai bangsa kita ya kita sendiri punya soal itu misalnya ya. Jadi karena itu menurut kami ya sebaiknya kita bisa memisahkan gitu ya antara urusan yang sifatnya menjaga simbol-simbol kenegaraan dengan ya soal ekspresi kultural dari masyarakat dengan apa namanya simbol seperti One Piece tersebut begitu. Oke, tadi Kang Aceh sempat mengatakan sebenarnya banyak juga nilai-nilai dari budaya kita, nilai-nilai di Indonesia yang sebenarnya bisa diadopsi langsung. Apakah ini mungkin Kang Aceh melihat ada semacam upaya untuk membenturkan budaya populer, budaya luar begitu ya, dengan simbol bendera merah putih ini, Kang? Ya, itulah yang saya kira harus kita hindari ya, bahwa membenturkan antara kreativitas dengan upaya kita membangun nilai-nilai kebangsaan kita, menghargai terhadap simbol-simbol bernegara. Saya kira sekali lagi itu memang menurut saya tidak pada tempatnya gitu ya. Nah karena itu disinilah menurut saya pentingnya kita untuk terus bisa memahami ya apa yang ada dalam alam pikiran anak-anak muda kita ya, termasuk juga memberikan kebebasan kepada mereka tentang bagaimana membangun kreativitas, tetapi tentu kita harapkan bahwa semangatnya tentu didasari oleh nilai-nilai yang dimiliki secara historis ya, secara luhur dimiliki oleh bangsa kita sendiri. Nah, karena itu kan kita punya banyak sekali kekayaan cerita-cerita kepahlawanan yang ditunjukkan oleh para pahlawan-pahlawan bangsa kita atau cerita-cerita tentang heroisme ya yang kita miliki begitu ya, yang itu sesungguhnya bisa kita gali bersama yang berasal dari
nilai-nilai kultural bangsa kita begitu. Baik. Nah, jadi menurut kami memang kita tidak bisa menghindari adanya satu satu akulturasi atau konteksnya adalah globalisasi dengan masuknya berbagai macam kreativitas global gitu ya. Tetapi di sisi lain ini mungkin menurut kami bisa dijadikan sebagai satu pelajaran buat kita semua bahwa kita pun juga perlu membangun kembali narasi kekayaan budaya kita, kekayaan bangsa kita, kekayaan nilai-nilai luhur bangsa kita gitu untuk terus kita bangkitkan gitu, terutama saya kira di kalangan anak-anak muda gitu ya. Dan saya kira ini momentumnya pas sekali karena saat ini kita akan memperingati hari ulang tahun bangsa kita yang ke-80. Dan menurut saya ini ya kita ambil blessing in disguise saja, ambil hikmahnya yang mungkin kita terus menggali penguatan nilai-nilai kebangsaan kita, terutama di kalangan anak-anak muda tentang pentingnya penguatan dan penghargaan kita terhadap nilai-nilai kebangsaan luhur kita saat ini. Baik, terakhir Kang, berkaitan dengan tadi disebutkan pengamalan ataupun pengajaran terhadap nilai-nilai kebangsaan, mungkinkah ini karena pengajaran dari P4 ini yang mungkin kurang maksimal yang diajarkan untuk generasi muda sehingga akhirnya ada banyak fenomena-fenomena seperti ini. Mungkinkah ini juga menjadi evaluasi untuk kedepannya? Iya, tentu saya kira itu yang menjadi salah satu bahan kajian yang dilakukan oleh Lemhanas ya, bahwa kita perlu ya terus mengingatkan gitu ya kepada terutama generasi muda tentang pentingnya kita hidup dengan 4 konsensus nilai-nilai kebangsaan kita, tentang Pancasila, tentang negara kesatuan Republik Indonesia, tentang Undang-Undang Dasar 45, dan juga termasuk juga tentang bahwa kita hidup dalam keberagaman, dalam kemajemukan gitu ya, sehingga ya bangsa ini harus kuat karena kitanya sendiri memang memiliki nilai-nilai kebangsaan yang terus-menerus harus kita amalkan, harus kita gali. Nah, tentu salah satu caranya ya instrumen kreativitas tersebut harus diberikan kebebasan kepada anak-anak muda, tetapi tentu spirit nilainya itu kan bisa berasal dari bangsa kita itu sendiri gitu loh. Ya, saya kira satu hal yang kita rasakan kan sekarang ini bahwa walaupun globalisasi itu adalah merupakan keniscayaan, tetapi kitanya sendiri kan juga harus mampu untuk bisa memegang prinsip-prinsip nilai-nilai kultural bangsa kita itu sendiri gitu ya. Baik. Kenapa Korea bisa melakukan penetrasi nilainya melalui drakor gitu ya, atau bangsa lain juga sama gitu ya. Kenapa kita tidak mampu untuk menggali berbagai potensi nilai-nilai yang kita miliki ya, dengan kekayaan budaya yang kita miliki, itu juga menjadi bagian dari kebanggaan untuk kita gitu. Kita harus bangga terhadap apa yang kita miliki saat ini sebagai nilai-nilai yang perlu untuk diamalkan oleh kita semua. Ya. Itu termasuk diantaranya terutama ya Pancasila, soal kemajemukan, ya soal keberanian kita untuk hidup bergotong royong, ya, hidup dengan bermusyawarah dan sebagainya. Jadi prinsip-prinsip tersebut saya kira juga penting ya untuk digali. Baik. Dengan instrumen tentu kreativitas anak-anak muda yang sekarang. Baik, harapannya tentunya semangat, apalagi ini menjelang HUT RI ke-80 ini tetap terus terjaga, tapi terima kasih sekali lagi Kang Aceh Hasan Syadzili selaku Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia sudah bergabung bersama kami. Terima kasih Kang Aceh, selamat sore. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.